dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Grand Indonesia Jakarta 105,8 Light FM Jakarta. Halo Light Audience. Malam hari ini senang sekali rasanya saya Kevin Onyx bisa kembali menemani Anda semuanya seperti biasanya. Light Audience setiap hari Senin malam mulai jam 20 sampai dengan 21, 1 jam ke depan kita memasuki program PR Corner. Dan telah hadir di studio host acara PR Corner Ibu Prita Kemalgani. Beliau adalah pakar komunikasi dan PR. Beliau juga founder dari London School of Public Relations atau LSPR. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita malam hari ini adalah The Rule of Corporate Communication. Dan siapa tamu PR Corner malam hari ini Bu? Rasa-rasanya harus kita perkenalkan ke Light Audience. Orangnya sudah gak asing lagi di dunia PR ya. Orangnya tidak hanya cantik tetapi pintar dan sangat terkenal ya. Dan topik ini cocok buat beliau, The Role of Corporate Communication. Beliau adalah sahabat saya, Ibu Intan Abdan Skatopo. Selamat malam Bu. Malam, selamat datang di studio kami. Terus suaranya juga aduh. Suara bantal kan. Aduh banget. Langsung aja saya mau nanya nih Mbak Intan, sebagai praktisi public relation yang telah berkecimpung di beberapa perusahaan berbeda. Tadi udah di bank, terus di hotel ya. Betul, Bu. Terus sampai puncak karirnya presiden director. Luar biasa kan, itu Luar perusahaan biasa. juga perusahaan hebat. PT Hotel Indonesia Persero. Nah, bisa nggak Mbak Intan berikan gambaran kira-kira apa sih fungsi dari corporate communication itu dalam sebuah perusahaan? Nah itu ya Tenang. 101 di buku banyak ya. Cuma kalau saya ya ini sih setelah perjalanan panjang dan melewati berbagai hal, saya pikir kalau fungsi corporate communications itu sebenarnya adalah membuat sesuatu form over the substance ya. Karena mungkin dalam perjalanan itu kita selalu bilang namanya kita orang PR itu adalah memoles atau membuat packagingnya gitu ya. Kadang-kadang nggak peduli mengenai produk dan isi. Yang penting gimana memolesnya bagus dengan kata-katanya, target segmen dan lain-lain. Tapi esensinya ternyata adalah ya di substansinya gitu. Jadi bagaimana membuat orang mengetahui substance dari sebuah perusahaan itu untuk disampaikan. Nah, itu yang kata singkatnya itu sih. Iya, setelah soalnya perjalanan ke mana-mana gitu udah banyak itu aja kata singkatnya. Kata singkatnya ya, itu. soalnya Mbak Intan kalau nggak ada si corporate communication ini yang menyampaikan gimana kalau perusahaan itu misalnya karyawan sampai ribuan, ya kan? Terus kayak hotel gitu kan customer-nya juga banyak ya. Jadi kalau semuanya ingin menyampaikan substance dari perusahaan ini ya pasti berbagai cerita ya. Jadi makanya itulah fungsinya ya. Memanage itu. Memanage ya. Terus Mbak Intan juga pernah di industri perbankan. Terus juga pernah di hotel. Ada bedanya nggak Mbak Intan tuh antara corporate communication di bank sama di hotel? Fungsi dasarnya sama-sama perusahaan jasa, hospitality atau jasa ya, services. Jadi mungkin salah satu waktu itu juga saya pindah dari perbankan ke hospitality atau hotel industri ini juga karena itu. Dulu perbankan itu belajar banyak mengenai services dari hotel, bagaimana melayani orang, keramahan segala macam. Tapi yang saya amati mungkin sekarang hotel mesti belajar sama orang-orang perbankan. Oh gitu. Karena mereka contohnya aja lah ya, contoh kecil aja misalnya security di hotel sama di bank. Bank itu walaupun pakai senjata organik dia bisa ngajarin orang bagaimana bisa membantu, bisa melayani. Oh kalau mau transfer ke sini, mau ke situ. Gitu. Ini ambil formnya yang ini. Ambil formnya ini, walaupun matanya tetap jelalatan lihat ya. Nah, kadang-kadang kalau kita masuk hotel, kadang-kadang kita kayak masuk kemana gitu ya, kayak mereka security-nya lebih galak daripada orang yang bawa senjata organik di bank. Misalnya itu contoh-contoh kecil. Jadi mungkin karena kalau di perbankan itu susahnya adalah cari customer tuh susah. Jadi sebisa mungkin itu dijagain terus ya. Makanya standar level servicesnya juga tinggi. Nah, mungkin kalau di hotel karena come and go orangnya perlu meningkatkan yang namanya customer relationship.
management gitu. Itu yang mungkin saya lihat ya. Otokritik lah untuk kita sendiri di industri perbankan ya. Di industri hospitality. Ya, nah terus ini kan Mbak Ina tadi cerita ya kalau ada satpam, kalau kita datang ke bank. Tapi kan sekarang kita udah jarang ya Mas Kevin ke bank. Kan semua bisa pakai virtual. Atau ATM. Nah, itu gimana tuh jadi fungsinya the role of communication kalau kita udah nggak ada touch lagi tuh sama karyawan bank, sama apa semuanya, semua tinggal gampang. Kalau mau transfer, saya mau transfer Mas Kevin nih 1 miliar misalnya. Tinggal pencet lagi. Ya memang pergeserannya yang namanya nyaman itu adalah dulu adalah senyum, sekarang adalah speed gitu kan. Jadi kecepatan melayani kalau saya pikir. Nah, gak perlu senyum deh, pokoknya cepet deh sekarang. Cepet aja ya kan, jadi click and mortar gitu ya. Jadi gimana satu klik bisa semuanya. Nah ini saya pikir ya itu masalah paradigm dan KPI. Gimana dari sebuah yang sifatnya sangat konvensional menuju ke situ gitu. Nah, hotel pun saya pikir juga sekarang demikian. Mereka mulai sekarang orang kan udah nggak tahu banyak lagi yang masih ada yang seneng ke travel untuk pesan, tapi kan banyak kan juga yang melalui online travel agent. Nah, ini sekarang saya pikir kunci ini bebenah di sisi ini memang lagi jadi jadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh hotel-hotel. Dan ya untuk itu ya pastinya dibutuhkan sebuah human capital yang juga mengerti mengenai itu. Di dalam tim corporate communication tuh ada government relation, ada media relation, ada community relation. Nah, ini Pak Produser pengen tahu gimana dengan government relation? Itu ngapain aja sih Mbak Intan? Government relations atau institutional relations di beberapa tempat ya. Kalau menurut saya sih itu kan tergantung kita perusahaannya apa. Biasanya kita menginduk ada yang namanya departemen teknis ya. Kalau misalnya kayak waktu saya di Unilever, departemen teknis itu yang berhubungan dengan badan POM gitu ya. Lalu kalau kita itu karena terakhir saya di BUMN ya pastinya dengan Kementerian BUMN dan lain-lain. Jadi fungsinya menurut saya adalah salah satu adalah mengetahui berbagai regulasi dari yang apa dikeluarkan oleh departemen terkait teknis yang berhubungan dengan kita. Lalu ditambah fungsi kita sebagai perusahaan itu kan ada anggaran dasar ya, ada segala macam itu bisa dengan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah dan lain-lain. Dan juga pastinya ada government relationsnya, pasti bagaimana membina relasi sama mereka, terutama kita itu kan banyak sekali aturan-aturan, apalagi kalau kita bikin produk dan lain-lain itu kan kita mesti tahu semuanya dan tahu dengan tepat siapa yang akan bisa menjadi ini kita channel kita atau orang yang bisa kita tanya dan lain-lain. Fungsinya sih simpelnya seperti itu. Ya jadi jadi supaya kita nggak bikin produk yang akhirnya bertentangan ataupun yang akhirnya nggak bisa dijual karena nggak ada izin misalnya. Itu contoh salah satunya gitu. Iya, terus kalau misalnya dalam hal government relation atau tadi institutional relation tadi, apa sih yang paling sulit? Itu kan ada lobby termasuk di dalamnya kan? Paling sulit ya itu. Kita kan ada etika, lalu ada government, ada GCG pasti ya, good corporate governance dalam hal berhubungan itu kan, apalagi sekarang berhubungan dengan pejabat itu kan banyak sekali aturannya, baik aturan-aturan etik dan GCG dan lain-lainnya harus kita patuhi. Yang di satu pihak kadang-kadang ada urge atau ada satu itu kepentingan yang misalnya kita harus bisa tembus nih, harus dalam waktu cepat karena segitu. Kita kan kalau di corporate communication sama orang bagian pemadam kebakaran dan lain-lain kan ya, itu banyak hal-hal yang karena harus cepat tuh kadang-kadang bisa membuat kita melanggar dan lain-lain gitu. Itu tantangannya di situ sih, tantangannya di situ ya. Jalan relations tapi juga within the arm's length ya. Jadi ada jarak di antara kita, tapi kita juga harus dekat gitu.
Ya, nah terus Mbak Intan, ini pengalamannya banyak banget nih Mbak Intan. Tadi udah di perbankan, terus kemudian di corporate ya, Betul. tadi Bimantara, terus kemudian Hotel. juga di hotel. Nah, tapi ada bocoran lagi nih produser dapat, Mbak Intan ini juga pernah Mbak Intan juga pernah di perusahaan bursa The Jakarta Stock Exchange. Hebat nggak tuh? Nah, sekarang nih Mbak Intan, kita mau nanya, kalau di Stock Exchange itu kan ada listed company, Iya. ya. Nah itu, dan rata-rata perusahaan yang sudah listed itu harus punya corporate secretary. Iya. Nah kita mau tanya tuh, ini gimana tuh Mbak Intan cara penanganannya, kan tentu lebih beda daripada perusahaan yang belum listed. Ya, ada betul. transparansi, Betul. ada accountability, ya. segala macam, governance. Nah cerita dong Mbak Intan, susah pastikan itu. Iya, poinnya memang ya bagaimana kita keterbukaan informasi itu adalah sesuatu yang hakiki ya kalau kita di perusahaan di bursa, stock exchange dan lain-lain, karena orang itu kan menilai berdasarkan di situ ya, menilai harga naik turun juga berdasarkan kemampuan kita untuk mengelola informasi. Dan yang namanya di perusahaan saham itu atau di bursa itu kan mereka membeli harapan. Nah ini bagaimana nih membuat orang itu tertarik karena di perusahaan punya harapan ya. Dan kalau di situ kita nggak bisa banyak bohong dan lain-lain karena yang berbicara data. Ya, data keuangan sebenarnya yang bisa menjelaskan dan lain. Jadi kita mau poles kayak apa juga kalau data keuangan berbicara lain ya nggak jadi beli juga gitu ya, kecuali memang mau goreng-menggoreng dan lain-lain gitu. Tapi di situ sih saya pikir membuat sebuah transparan tapi tidak telanjang. Nah ini yang kadang-kadang yang susahnya di situ ya. Jadi benar-benar bisa masih tetap kejaga gitu kan ya, tapi dengan data yang valid. Data yang valid. Biar orang trust dan ngerasa nggak dibohongin. Iya, betul, kan? betul. Nah, ini mungkin nggak susah, gak gampang ya Bu untuk menjadi seorang yang corporate communication yang baik. Gitu kan ya. Kalau menurut Mbak Intan sendiri, kira-kira harus dibekali apa dan bagaimana kita harus menjadi seorang yang atau punya kualifikasi seperti apa sih orang untuk menjadi corporate atau PR yang baik itu Mbak? PR yang baik. Ya orangnya harus percaya diri pasti. Percaya diri itu kalau kita tahu apa yang kita jual atau yang kita mau sampaikan. Jadi balik lagi tadi, mesti tahu substansinya, substance dari sebuah perusahaan ini hakikatnya apa. Kalau kita udah tahu situ, ya tinggal tadi mau diarahkan kemana audiensnya kan tadi, mau ke remaja, mau itu gitu ya, media yang dipakai dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya sih, percaya diri karena tahu. Jadi mungkin untuk generasi-generasi kita berikutnya kali Bu ya, malam hari ini mungkin itu yang harus mereka persiapkan kalau ingin menjadi seorang corporate yang dari di rumah saya lagi mikir aja tadi ya. Kalau saya pikir kalau banyak lah kalau teori komunikasi gitu, tapi yang saya rasakan yang itu juga saya baru taunya setelah pentok-pentok juga. Jadi waktu muda ya sama juga lah ya. Yang penting moles, yang penting event gitu-gitu kan. Tapi ya setelah makin sini, gimana nih kita mesti tahu nih gitu. Dalamnya nih apa, jeroannya apa. Kalau nggak bener jangan. Dan ini juga kebetulan waktu saya sempat memegang satu posisi puncak, saya sempat kebetulan perusahaannya belum benar, jadi saya bilang saya tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan public relations dalam arti masif karena perbaiki dulu dalamnya. Betul. Nah ini seorang corporate communication harus berani begitu ke dalam, nggak bisa nanti kita buang-buang loh kalau cuma iklan, produknya dulu perbaikin. Nah itu meyakinkan di internal lebih susah dan meyakinkan di luar. Nah ini posisi susahnya kita nih kadang-kadang di communication tuh itu ya. Di posisi ini ke internal tuh meyakinkan, apalagi kalau kalah hau ya, kalah pangkat atau kalah apa. Tapi disitulah gitu.